Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini sama-sama kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk mengikut kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada. Pakai hamba-Mu untuk berbicara. Dan kami percaya firman yang datang pada malam hari ini memberikan kami kekuatan kembali, memberikan kami semangat kembali dalam mengikut akan Engkau. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita satu pandangan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Dari kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini, saya mengambil satu judul kebenaran firman Tuhan, yaitu arti mengikut Yesus. Berbicara tentang arti mengikut Yesus, berarti kita memiliki tujuan atau inti dari tindakan kita untuk terus-menerus berjalan di belakang Yesus. Berarti kita adalah sebagai murid dan Yesus adalah sebagai guru kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 ini memberikan kita satu pandangan bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan. Di sini berbicara tentang semua orang, setiap orang, berarti tidak menutup kemungkinan kepada orang Yahudi atau orang Yunani, bahkan di luar dari suku-suku yang ada yang di Israel, bahkan semua orang yang ada di dunia ini boleh mengikut Tuhan, asalkan dia harus menyangkal dirinya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 ini, di sini kita diajarkan bahwa ada dua kalimat, yaitu kalimat ajakan dan kalimat perintah. Dan kalimat ajakannya itu dikatakan setiap orang. Jadi di sini ajakan untuk setiap orang untuk mengikut dia, mengikut Yesus. Di sini bukan hanya sekedar ajakan biasa atau kata-kata motivasi yang biasa, tetapi di dalam ajakan ini ada satu perintah yang tegas yang harus dilakukan, yaitu di kalimat yang selanjutnya, yaitu di kalimat ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Dia baru dikatakan sebagai pengikut Kristus. Nah, orang yang mengikut Tuhan, ada pula orang-orang yang masih kompromi, masih menunda. Kenapa saya katakan demikian? Mengapa kalimat yang selanjutnya dikatakan ia harus? Kata harus di sini berbicara tentang tidak lagi tawar-menawar. Di sini dikatakan dia harus melakukannya dengan wajib. Tidak boleh tidak. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-9 juga di ayat yang kita lihat di ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62, di situ dikatakan perikopnya hal mengikut Kristus, hal mengikut Yesus. Tetapi di dalam ini ada 3 kriteria orang yang mengikut Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketiga hal yang kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-62. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang tersebut masih menunda-nunda, masih kompromi, memiliki motivasi yang salah.
Kita mengikut Tuhan bukan karena kita mau lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Memang benar, semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal yang di luar pikirannya, di luar dugaannya. Berkat yang Tuhan beri itu sudah pasti karena kita mencari Dia. Tetapi apakah kita, Bapak Ibu Saudara, mengerti arti dari mengikut Kristus? Apakah kita sebagai orang-orang yang pada waktu itu Yesus mengajar beberapa ribu orang di bukit di dalam Matius pasal yang kelima, apakah kita adalah salah satu orang-orang itu yang hanya ingin melihat mujizat yang Tuhan nyatakan? Tetapi apakah kita sebagai 12 murid itu dalam keadaan apapun kita tetap mengikut Dia? Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pun mengerti arti dari mengikut Kristus, mengikut Tuhan? Apakah kita hanya tahu kita itu dari kecil sebagai pengikut Tuhan, sampai kita tua, lansia, kita adalah pengikut Tuhan? Bukan hanya sekedar itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengikut Tuhan juga bukan hanya sekedar dia datang beribadah saja, tanpa dia mengerti makna atau esensi dari ibadah tersebut. Setiap minggunya atau sepanjang minggu ini, GPDI Shoshanim, gereja kita, menyediakan makanan-makanan rohani dari hari Senin sampai hari Minggu. Semua dari makanan yang cemilan, makanan rohani, semuanya Tuhan izinkan kita menerimanya di gereja kita. Tetapi bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPD Shoshanim ini? Apakah kita hanya sekedar beribadah setiap minggunya sebagai rutinitas kita, sebagai kebiasaan kita? Kalau tidak beribadah ada yang kurang. Jadi cuma datang beribadah, store muka contohnya sama gembala atau sama Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Kita beribadah, kita mau menikmati hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan juga bukan hanya sekedar dia memberi persembahan, habis itu sudah. Tetapi dia benar-benar mengerti makna memberikan persembahan. Bukan hanya sekedar uangnya saja yang diberikan, tetapi hidupnya pula dia persembahkan kepada Tuhan. Begitu pula dengan bukan hanya berperilaku baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu melakukannya. Bagaimana orang bisa melihat kita berbeda dari antara mereka? Kita adalah pengikut Kristus. Berarti kalau pengikut Kristus, kita dilihat karena kita penuh dengan kasih. Saya mau katakan bahwa orang yang mengerti arti dari mengikut Kristus, berarti dia juga adalah orang yang hidup dengan kasih. Hidup penuh dengan kasih. Tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup penuh dengan kasih, orang yang setia, orang yang tulus, itu susah didapat. Biarlah di dalam kita sebagai jemaat Tuhan, Tuhan boleh melihat itu. Bukan hanya dilihat oleh gembala kita, dilihat oleh jemaat, orang-orang di sekitar kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang melihat kita, bahwa kita adalah benar-benar orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengerti arti dari mengikut Tuhan. Berarti kita penuh dengan kasih, kita penuh dengan hal-hal yang baik. Orang bisa melihat kita ada Kristus karena kita penuh dengan kasih. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, sama-sama kita mau buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13.
Demikian firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, orang yang hidup penuh dengan kasih, ia mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, bahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Seperti di dalam ayat pokok kita, orang yang mengerti arti dari mengikut Tuhan, dia tahu mengapa dia harus menyangkal dirinya. Dia tahu mengapa dia harus memikul salibnya setiap hari. Karena dia mengikut Tuhan bukan hanya melihat yang enak-enaknya saja, melihat sesuatu yang memuaskan hidupnya saja, tetapi dia tahu itu bukan soal yang sekarang, tetapi soal tujuannya itu tentang kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, bukan hanya saja kita percaya mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dipanggil bukan hanya sekedar percaya mengikut Dia, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita. Untuk apa? Agar orang-orang melihat bahwa sekalipun dalam penderitaan kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada Yesus sang juru selamat kita. Nah, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini dikatakan sekalipun kita mengalami penderitaan, aniaya, Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan dunia melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Kalau kita tidak mengerti arti dari mengikut Kristus, mengikut Tuhan dalam hidup kita. Nah, tujuannya yang saya katakan tadi adalah tentang kekekalan, tentang keselamatan. Nah, tujuannya adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang mengerti arti dari mengikut Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan syarat-syarat dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan dia baru dikatakan sebagai pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu, mari tundukkan kepala. Sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah terus dalam kehidupan kami. Agar kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Dan kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian. Terima kasih Tuhan. Pakai terus setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti dan menjadi paham tentang apa artinya kami mengikut Tuhan. Mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami pada malam hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our